Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nima Denovi Apriliani, CGP Angkatan 10 dari Jakarta Pusat. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan diskusi bersama Bapak Supriyanto, Kepala Sekolah SMP Negeri 93 Jakarta Pusat. Oke, Bapak, apa kabarnya? Alhamdulillah, Oke, baik-baik. terima kasih Bapak. Semoga kita dalam keadaan sehat. Pada kesempatan hari ini, saya mengucapkan syukur atas kesempatan dan waktu yang sudah Bapak luangkan dalam sesi diskusi bersama saya dalam topik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Terima kasih sebelumnya ya Bapak. Oke, baik. Tujuan diskusi kita hari ini adalah secara spesifik saya ingin belajar dan menggali informasi mengenai cara-cara apa yang akan Bapak lakukan dan bagaimana langkah-langkah praktik pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan, terutama dalam kasus-kasus yang nilai-nilai kebajikannya saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Nah, seperti itu ya Pak ya. Kemudian apakah sudah bisa kita mulai untuk diskusi kita kali ini? Bisa, silakan. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama ya Pak. Sekolah sebagai sebuah institusi moral berkontribusi terhadap terbangunnya budaya, nilai-nilai, dan moralitas dalam diri setiap peserta didik kita. Kepemimpinan kepala sekolah tentunya berperan sangat besar untuk menciptakan sekolah sebagai institusi moral. Dalam menjalankan perannya, tentu seorang pemimpin di sekolah akan menghadapi berbagai situasi di mana harus mengambil suatu keputusan di mana ada nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar namun saling bertentangan. Seperti ya Pak ya. Kemudian selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai seorang pemimpin institusi di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Bisakah Bapak menceritakan akar masalah yang terjadi beserta cara penyelesaian yang telah Bapak lakukan? Bapak. Jadi kalau masalah itu ada dua hal yang harus diperhatikan, pasti ada pilihan, ya, pilihan. Nah, pilihan itu ada dua hal, benar-benar atau pilihan yang satu benar, yang satunya salah. Jadi ada dua konteks itu. Nah, ini yang menjadi dilema kita, cara mengambil keputusan, bagaimana keputusan itu bisa diterima oleh kedua belah pihak sehingga tidak merugikan semuanya. Ya, misalkan banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Misalkan gini, ada seseorang ingin cuti, ya cuti. Nah, cuti kan pasti dia akan meninggalkan pekerjaan. Kemudian cuti itu haknya dia. Artinya ada dua pilihan yang harus saya pikirkan, mana yang harus diambil keputusan, apakah mengizinkan atau tidak. Misalkan lagi ada pelatihan gitu ya, pelatihan. Sementara dia harus mengembangkan diri dengan kegiatan pelatihan, di sisi lain dia juga harus melaksanakan tugas. Ini juga menjadi perhatian kita. Nah, biasanya untuk melaksanakan hal-hal seperti ini kami pasti akan mempelajari keduanya. Gitu, ya. Wah, keputusan yang sangat bijaksana sekali ya Bapak. Jadi seperti ini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika merupakan dilema kebenaran versus kebenaran, betul ya Pak ya. Kemudian rujukan moral yang merupakan dilema kebenaran dan versus kesalahan, betul ya Pak ya. Ya, jika menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, kemudian mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan rujukan moral? Jadi kalau di dilema etika itu kan kita pastinya akan melihat konteks ini dari aturan atau norma yang ada, gitu kan. Jadi kebenaran itu sesuai dengan aturan yang ada. Sama halnya juga dengan rujukan moral juga sama gitu, aturannya bagaimana dan mana kita bisa lihat mana yang benar. Jadi dua hal itu yang akan menjadi pertimbangan kita
Gitu. Cara melihatnya pastinya analisis dari kebijakan. Gitu. Baik, untuk selanjutnya ya Pak ya, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan. Jadi yang pertama kami lihat dari regulasi yang ada, aturan yang ada, bagaimana aturan itu diperlakukan. Yang kemudian yang kedua bisa juga hasilnya, ya. Hasil dari pengambilan keputusan. Misalkan gini, guru akan meninggalkan kelas, ya, harus diperhatikan seandainya guru itu meninggalkan kelas, hasilnya nanti tetap dia melaksanakan tugas dengan baik, kegiatan pembelajaran yang ditinggalkan itu dengan baik. Kemudian yang ketiga pasti rasa, rasa gitu. Tidak mungkin kita akan sekatu itu pada saat tertentu, kita harus mempertimbangkan rasa kayak gitu. Ya, misalkan seorang ibu izin mau mengantarkan anaknya, ya. Ini kalau saya bilang dilihat dari kerja tidak boleh itu, kan bisa juga orang lain yang mengantarkan, ya. Artinya dia akan mementingkan kepentingan tugas umum dibanding kepentingan pribadi. Namun kadang-kadang rasa berbeda, karena dia masa ya kita harus itu juga menjadi bahan. Jadi munculnya rasa kemanusiaan juga akhirnya menjadi sebuah pengambilan keputusan yang benar-benar harus tepat sasaran seperti itu ya Pak. Oke. Baik, kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan oleh Bapak selama ini? Jadi yang pertama kami akan berkomunikasi dengan yang minta, ya pasti misalkan minta itu pasti harus menghadap saya, sehingga kita akan komunikasi. Kemudian yang kedua dari permasalahan itu kita juga akan mengundang dari tim manajemen yang lain untuk memberikan masukan gitu ya. Kemudian pertimbangan lain yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Artinya Bapak melibatkan secara keseluruhan komponen yang ada di sekolahan ya Pak untuk pengambilan keputusan tersebut, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik, berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Yang pertama komunikasi ya. Komunikasi, kemudian melihat peraturan yang ada, mereka disadarkan mana yang harus diutamakan terlebih dahulu gitu. Kemudian kami juga diskusi dengan teman sehingga ada keputusan yang mungkin bisa dipahami oleh semua pihak, ya tidak ada yang merugikan. Artinya memberikan keuntungan ya Pak ya, untuk kedua belah pihak, jangan sampai pengambilan keputusan tersebut hanya berpihak pada satu sisi saja. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Mungkin ini menyangkut dengan rasa sosial ya Pak ya, dan kemanusiaan. Tantangan ya pastinya kalau kedua-duanya benar gitu kan, artinya sesuai dengan peraturan yang ada itu benar dan harus dilakukan secara bersamaan, padahal saya harus mengambil satu keputusan ya. Tapi yang tadi saya sampaikan pastinya pertimbangan hasil, peraturan, kemudian rasa itu yang membuat kita. Nah, tantangan yang terberat memang kalau dua-duanya benar. Oh gitu ya Pak ya. Dilema etika itu namanya dilema kan seperti itu. Kan? Yang kedua-duanya benar itu. Tapi semuanya bisa dilaksanakan dengan baik. Jadinya artinya sebuah tantangan untuk pengambilan keputusan itu juga tidak terlalu sulit Bapak hadapi ya Pak ya, karena Bapak juga melakukan komunikasi yang efektif, kemudian menjalin kerjasama kepada seluruh komponen yang ada di sekolah, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, untuk berikutnya, apakah ada jadwal atau rentang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus D5 etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Kalau jadwal tidak terlalu ya, karena kita tergantung dari
permasalahan itu yang Iya. muncul. Lembaga yang ada ini harus segera memutuskan ya hari itu, ya. Bahkan bisa juga kadang belum tentu bisa komunikasi dengan yang lain. Kalau memang harus diputuskan di saat itu saya putuskan. Tapi kalau masih ada tenggang waktu, ya mungkin kami akan janjikan mungkin besoknya kita akan diskusikan lagi. Jadi tergantung dari masalah yang ada. Ya, jadi artinya kalau disampaikan butuh jadwal atau rentang waktu itu kembali lagi terkait dengan kasus yang sedang dihadapi ya Pak, ya, memiliki konsekuensi jangka panjang atau jangka pendek seperti itu ya Pak. Iya. Oke, baik. Bapak, untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Yang pertama yang sangat membantu adalah kemampuan kita. Ya, kalau kita sudah belajar banyak tentang kebijakan publik, kemudian informasi, itu pasti akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Ya, artinya pengetahuan kita sangat utama gitu. Kemudian mungkin juga banyaknya kasus pasti akan banyak itu. Kemudian yang berikutnya adalah tim kita. Nah, tim kita kalau mereka solid, bisa memahami, sejalan dengan kita, itu nggak terlalu sulit ya. Karena kalau penolakan dari yang lain tidak ada, maka keputusan itu bisa berjalan dengan artinya kalaupun ada seseorang, kembali lagi berarti tim atau komponen yang memiliki peluang besar dijadikan sebagai tim kerjasama dalam pengambilan keputusan yang ada di sekolah gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam pengambilan keputusan di lima etika? Selama ini dengan berbagai pengetahuan yang saya dapatkan, kemudian saya terapkan, ya ternyata di karyawan guru-guru yang ada di sini bisa menjalankan dengan baik dan bisa memahami gitu ya, sehingga mereka akan menyadari mana tanggung jawab yang harus dilakukan. Mereka bisa membatasi kapan harus izin, kapan harus meninggalkan tugas, karena mereka paham dengan keputusan-keputusan yang pernah diterima. Seperti itu ya Pak. Jadi secara garis besar juga saya juga bisa mengambil pembelajaran dari beberapa hal yang Bapak sampaikan dalam terkait diskusi kita kali ini, bahwa setiap pengambilan keputusan seorang pemimpin itu tidak bisa sendiri ya Pak ya dilakukan. Artinya dalam setiap kasus dilema yang ada di sekolah itu, komunikasi utama yang perlu dilakukan, kemudian adanya kerjasama dari semua atau komponen seluruh yang ada di sekolah, seperti itu ya Pak ya. Oke, baik Pak Supriyanto, demikian diskusi kita kali ini. Harapan besar saya artinya dari pengalaman yang sudah Bapak sampaikan gitu, kemudian Bapak menceritakan ada beberapa kasus-kasus dilematik yang harus memang bisa diambil segera untuk hasil keputusannya, itu memberikan pembelajaran yang luar biasa untuk saya, mungkin untuk seluruh rekan CGP angkatan kami itu. Mudah-mudahan segala pengalaman atau segala keputusan yang Bapak ambil memberikan hikmah dan manfaat untuk kita semua. Demikian yang dapat kami lakukan dalam sesi diskusi kali ini. Kami cukupkan. Sekian, saya Nima Dinovi Apriliani bersama Bapak Supriyanto untuk CGP Angkatan 10 Jakarta Pusat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.